Kali ini Kedai Riset bakal ngebahas tentang jenis atau tipe riset yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Sebagian besar masyarakat maupun milenial mungkin hanya akrab dengan kata riset eksperimental dan riset deskriptif. Jadi beranggapan bahwa di luar itu tidak disebut dengan riset. Nah, itu salah besar. Jadi kita di sini akan ngebahas tentang jenis-jenis riset yang dibagi menjadi 3 jenis, yakni berdasarkan pendekatan, kemudian berdasarkan fungsi, dan berdasarkan tujuannya. Yang pertama akan kita bahas yakni tipe riset berdasarkan pendekatan. Terdapat 2 jenis, yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Apa sih yang dimaksud? Oke, kita bahas ya, satu persatu. Pendekatan kualitatif yang pertama, pada pendekatan ini mengacu pada aspek deskriptif. Jadi, riset yang menggunakan pendekatan kualitatif cenderung tidak sekedar mengacu pada angka, namun lebih fokus pada deskripsi dari narasumber. Selanjutnya, bisa dilakukan analisa lebih lanjut oleh para peneliti untuk memperoleh berbagai opini yang pada akhirnya menjadi sebuah kesimpulan. Sebagai contohnya, penelitian fenomenologi atau studi mengenai daur hidup masyarakat tradisional diamati oleh perspektif kebiasaan hidup sehat. Kemudian yang kedua, yakni pendekatan secara kuantitatif. Nah, pada pendekatan ini, baru angka menjadi acuan dalam sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini terkait dengan perhitungan ilmiah dalam risetnya. Oke, sekarang kita bahas untuk contohnya. Contohnya itu kita ambil ketika kita melakukan sebuah riset kuantitatif untuk mengetahui jumlah pemakai smartphone dari sebuah kota dengan jumlah responden 200 orang, kemudian telah ditemukan bahwa 160 orang merupakan pemakai smartphone dari keseluruhan responden. Fakta tersebut menjadi acuan penelitian untuk mengambil kesimpulan penelitian. Yang kedua, tipe riset berdasarkan fungsinya. Dalam tipe riset berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian dasar. Pada penelitian dasar sering juga disebut dengan penelitian murni atau penelitian pokok. Nah, hal ini dikarenakan penelitian dasar itu memiliki fungsi untuk mengkaji sebuah teori yang ada. Hasil dari penelitian ini nggak perlu diarahkan untuk dapat dilakukan secara praktik, namun dapat memberikan pengetahuan umum serta hubungan-hubungannya dengan teori yang tengah diulas. Sebagai contohnya, kita lihat secara langsung ke contohnya. Sebuah penelitian dilakukan dengan menuangkan minyak pada segelas air untuk membuktikan kebenaran dari teori yang mengatakan bahwa air dan minyak tidak dapat menyatu dalam air. Oke, selanjutnya tipe yang kedua yakni penelitian terapan. Nah, pada penelitian terapan ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan solusi atas suatu masalah yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat. Contohnya, riset tentang metode mengajar guru atau media pembelajaran yang digunakan guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswa sekolah pada jenjang tertentu. Yang ketiga, itu merupakan penelitian evaluasi. Nah, pada penelitian evaluasi ini berfungsi untuk mencari kesimpulan timbal balik serta penilaian-penilaian tertentu atas sebuah riset yang dilakukan. Misalnya, pada sebuah riset pemasaran, dilakukan penelusuran fakta tentang apa yang khalayak tanggapi tentang program iklan dari sebuah brand yang telah ditayangkan. Yang ketiga, yakni kita bahas tipe riset berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu riset deskriptif. Riset deskriptif dilakukan dengan tujuan mencari penjelasan yang detail dari suatu objek, sehingga objek tersebut dapat dideskripsikan dengan apa adanya tanpa memanipulasi. Riset jenis ini contohnya pada pembuatan film dokumenter, itu tidak akan melakukan manipulasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus, tipe yang kedua yakni riset prediktif. Dilakukan dengan maksud memperkirakan sebuah hal yang akan terjadi. Contohnya nih ya, misal sebuah turnamen pertandingan sepak bola mengadakan riset dengan variabel presentasi kemenangan dan sebagiannya untuk memprediksikan siapa yang akan menang di final pertandingan sepak bola. Nah, bayangkan seperti ini saja sudah termasuk dalam riset loh.
Kemudian ada riset importif. Nah, riset ini digunakan untuk menilai suatu keadaan dengan kekurangan-kekurangan tertentu. Jadi, bingung kan? Apa sih yang dimaksud dengan kekurangan-kekurangan? Nah, jadi riset importif ini bertujuan memperbaiki, meningkatkan, dan menyempurnakan suatu objek. Nah, kita langsung saja lihat contohnya. Ketika kita tidak puas dengan suatu kurikulum pembelajaran yang ada, kita dapat meneliti kekurangannya. Setelah itu, dikembangkanlah suatu kurikulum baru untuk memperbaiki kurikulum pembelajaran sebelumnya. Hal ini biasa disebut dengan R&D atau Research and Development. Oke. Selanjutnya ada riset eksplanatif. Nah, banyak banget kan jenisnya. Oke. Riset eksplanatif ini digunakan untuk melihat korelasi atau hubungan antar variabel-variabel tersebut, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan pada hubungan yang ada. Sebagai contohnya, kita lihat langsung. Riset dilakukan dengan menggunakan dua variabel yang terdiri dari variabel tingkat kenyamanan karyawan dan variabel gaji karyawan. Dua variabel tersebut digunakan untuk melihat beberapa besar gaji karyawan dapat mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam bekerja. Nah, itu semua termasuk ke dalam riset. Mungkin orang awam masih asing dengan kata riset ini, karena sebagian besar orang menganggap bahwa riset itu hanya terkait teknologi dan eksperimen di lab saja, ya kan? Oke, padahal riset itu luas, sangat luas sekali cakupannya. Jadi dengan kita mengetahui seberapa tipe atau jenis riset tadi, harapannya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi masalah tertentu berdasarkan tipe-tipe riset tersebut.